Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang hangat ya, dari dingin hujan. Ulang sekali lain tuan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maaf sayati ala ummati zamani yuhibbunal khamsan wa yansaunal khamsin. Sadaqallahul azim. Terutama sekali marilah kita sama-sama menyatakan puji dan syukur kehadirat Allah atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama pada pagi hari ini. Dengan adanya nikmat Tuhan, maka dapatlah kita melaksanakan ibadah, yaitunya salat subuh dengan secara berjamaah. Mudah-mudahan sekala amaliyah kita, aktivitas kita dalam masjid ini, yaitunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setiap kita memuji tak lupa mengiringkan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alina Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah, sebagai yaitunya kultum kita pada subuh hari ini, kita melihat yaitunya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam, kata Rasulullah, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansaunal khamsin. Supaya akan datang atas umatku, kata Rasulullah, masa atau zaman mengasihi yuhibbunal khamsin, mengasihi mereka akan yang lima dan meninggalkan mereka, melupakan mereka akan yang lima macam. Oleh sebab itu pada subuh hari ini sebagai yaitunya landasan bagi kita hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Yang pertama, kata yuhibbunad dunya wa saunal akhirah. Dia mengasihi mereka akan dunia dan melupakan mereka akan akhirat. Oleh sebab itu pada hari ini yang kita lihat sudah yaitunya sudah ada melupakan mereka, mengasihi mereka akan dunia dan melupakan mereka akan akhirat. Apa itu dunia? Yaitunya yang kita lihat sekarang sebagai tonton bagi kita masa hidup kita di dunia ini. Tetapi orang yang itu yaitu hubud dunia, melupakan kepada akhirat. Oleh sebab itu, karena yaitunya apa yang dunia, yaitunya hara-hara yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta, apakah tata, kedudukan dan segala macamnya, itu dunia, masa di atas dunia. Kalau kita tidak, itu kurang keimanan kita pada hari ini adalah melupakan mereka akan kehidupan akhirat. Sebab apa yang kita perbuat di atas dunia ini
walaupun sekarang kita, tetapi akhiratnya yaitunya jangan kita lupakan. Oleh sebab itu, yaitunya sekarang adalah yang menjadi bina kita, yaitunya apa itu dunia. Yang pertama melalui pangkat, harta, tata, wanita. Ini yaitunya bisa menjerumuskan kita, yaitunya di dunia ini. Oleh sebab itu, yaitunya berapa banyak yaitunya orang yang membuat kejahatan kerana cinta kepada dunia semata-mata. Inilah yang harus direm. Contohnya pada sekarang yaitunya mengasihi mereka akan dunia dan melupakan akan akhirat. Murah saja orang kini kau membunuh, yaitu mencuri dan segala macamnya, yaitu kerana cinta kepada dunia semata-mata. Yang keduanya wa yuhibbunal hayat wa yansaunal maut. Dan mengasihi mereka akan hidup dan melupakan mereka akan kematian. Bak kata orang namanya merasakan hidup salamunya lupa kematian. Bahkan yaitunya kematian ini makin jauh lama kita hidup makin dekat kematian bagi kita. Tetapi orang yang lupa yaitunya kematian, mengasihi mereka itu akan hidup dan melupakan mereka itu akan kematian. Berapa banyaknya kita yaitunya nanti sekarang dengan pemerintah yaitunya dengan dionya yang hidup, inyo nan menjabat pangkatan yang tinggi, dia yang memerintah tetapi dia mengasihi akan hidup. Sehingga dia bisa membunuh orang, dia bisa yaitunya orang karena kenapa? Karena mengasihi mereka akan hidup dan melupakan mereka akan kematian. Kemudian yang karena yaitunya wa yuhibbunal khasran wa yansaunal kubur. Dia mengasihi mereka itu akan rumah, akan maligai dan melupakan mereka itu akan kubur. Ingat yaitunya walau abana mengasihi kita, walau abana bercinta kita kepada anak harta, tetapi jangan lupa kepada kubur. Oleh sebab itu di atas dunia ini yang kita cari, yang kita akan dibawa yaitunya masuk kubur itu. Oleh sebab itu marilah kita yaitunya berkuat pada hari ini, yaitunya pada tahun ini banyak kejadian, tetapi dia karena cinta kepada dunia semata-mata. Inilah yang harus direm. Melupakan mereka itu akan maut. Kemudian yang ketiganya yaitunya yang keempatnya yuhibbul mal wa yansaunal hisab. Mengasihi mereka itu akan harta dan melupakan mereka itu akan hisab. Yaitunya harta yang berlipat ganda, tetapi karena dia mencintai dunia tidak ada mengeluarkan hisabnya, tidak ada mengeluarkan zakatnya. Ini berarti mengasihi harta. Karena harta itu yaitunya bisa orang yang kita sayang bisa menjadi jauh karena harta. Karena yaitunya sekarang yaitu banyak yang kita lihat karena harta, ingin harta dia bisa membunuh, mencelakakan temannya. Inilah yang harusnya. Kemudian yaitunya wa yuhibbunal khal wa yansaunal khaliq. Dia mengasihi makhluk dan melupakan akan si khaliq. Berapa banyak nanti kita yaitunya mengasihi makhluk, mengasihi tetapi melupai akan sekali orang yang menjadikan. Dengan ini pada ini marilah kita sama-sama yaitunya memelihara yang 5 ini. Yang pertama tadi yaitunya yang kedua tadi mengasihi maka itu akan hidup dan melupakan mereka itu akan kematian. Sebab kita semuanya tak ada yang hidup, mesti akan kematian. Oleh sebab itu nanti dia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu yaitunya ada cerita sedikit, yaitunya orang yang mengasihi dunia saja tetapi tidak mengasihi akhirat. Pada zaman Nabi Musa alaihi salam, yaitunya pernah cerita sedikit, yaitunya pada zaman Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam pernah bersobok yaitu anak buah Nabi Musa, yaitu orang yang bertiga tetapi ketiganya sudah meninggal.
Kemudian melapor kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ya junjungan, ada orang bertiga di simpang perjalanan, tetapi ketiganya sudah meninggal ya Rasulullah. Kalau seandainya dibunuh orang, yaitunya mungkin ada orang yang tahu, tapi tidak ada orang tahu." Kemudian Nabi Musa menjawab, yaitunya apa kata Nabi Musa? Inilah contohnya orang yang hubud dunia. Dia bisa membunuh teman, dia bisa yaitunya mencelakakan orang karena inginnya semata-mata. Apa ceritanya? Nabi Musa bisa menghidupkan kaum yang tahu yang dengan yang gaib. Nabi Musa berkata, inilah contohnya orang yang hubud dunia. Bagaimana ceritanya ya junjungan? Kemudian Nabi Musa menceritakan, ketiga-tiganya ini sudah semuapakat semuanya, yaitunya mencarikan punggung nak basau, kapal nak melampau untuk menudangi meh. Mandradoa meh mencari ameh. Contohnya kita mencari ameh, yaitunya kabukit dah. Itu contohnya. Kemudian ketiga-tiganya berhasil, yaitunya mendapat ameh. Kok cawarawai, kok sarang kapal lah. Kemudian beliau pulang. Sambil pulang enggak jauh dari rumahnya, upunya tiba di persimpangan jalan Litak Parwi. Litak Parwi ko kata nan seorang di mana kadai nasi kini ko. Kata Nabi yaitunya kata orang ada jauh dari siko kata seorang. Kata manyo berdoa, kita balilah kita utus seorang. Kita utus seorang ini ya bali nasi 3 bungkus ko cerita pada. Kemudian sesudah itu sudah diberi nasi, yaitunya pai seorang. Nan seorang pergi beli nasi, nambah 2 tinggal di persimpangan jalan menunggu. Di sini dan masuklah yaitunya bisikan setan. Kau lah mendapat ameh gua sarang kapalo terletak luka dibagi 3 nanti. Karena dia yaitunya bisikan setan, yang pertama apa bisikan setan kepada orang nambah 2. Ameh ko lebih banyak dibagi baduo daripada bagi batigo nak. Kecek kawan awak, iyo. Ancak bagi 2 saja. Caranya kawan awak 3. Nanti si habisnya datangnya kasih ko, kita bacok dia dan mati. Kecek nan seorang begitu pula. Kecek nan seorang pemikirannya, kalau ameh kau dibagi 3 kurang banyaknya, lebih baik ameh kau diambil seorang. Baca rohnya, nanti kita beli nasi diagih racun, kemudian diagihkan kepada teman yang baru. Semuanya program belajar. Kemudian ayolah nampaknya dek kawan jadi kawan nama nasi nan diutus mali nasi tadi 3 buku nampaknya lah tibonya. Kata orang yaitu nombor 2, ko yaitunya rencana berhasil. Rencana untuk membunuh orang nan seorang tadi. Kemudian yaitunya ringkasnya cerita, ialah tiba di situ, ayo kita makan lagi. Setibanya orang yang seorang tadi yaitunya mali nasi, diletakkan nasi, akhirnya dibacoklah di teman nan baduo, dibunuh. Kata ya dalam matinya lah kita bagi ameh lain. Kat sebelum membagi ameh paru litak nan paru litak ko yaitunya tugas nan seorang tadi sudah yaitu mali nasi diagih racun. Kemudian sebelum yaitunya dibagi ameh bagi 2, kemudian kita makan dulu. Makan dulu nan nasi lah diagih racun oleh orang nan seorang. Nah, jadi sesudah yaitunya dibagi makan awak baru kita bagi. Ayo lo tu makan dulu. Makan nan baduo. Ransi pakai racun, akhirnya meninggal pula nan baduo. Niat apa namanya ni? Yaitunya hubud dunia. Sekarang menjadi hadis Rasulullah, hubbud dunya ra'sukum likatiatin. Cinta kepada dunia sumber daripada malapetaka, pembunuhan, perampokan, pejudian karena cinta kepada dunia semata-mata. Baru lama kau mungkin Nabi Ibu lah sudah tahu sebenarnya orang yang cinta dunia yaitunya murah saja dia membunuh orangnya. Ada yo rupanya nak buat pada hubbud dunia. Orang banyak tanda.
Kalau kita caliak kita lah viral kini kena. Caliaklah sambo dek karena cinta kepada dunia semata-mata dia mudah saja membunuh orang. Inilah yang harus direm. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, dengan cerita ini, mudah-mudahan kecintaan kepada dunia hendaknya berdasarkan kecintaan kepada akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Di dunia tempat beramal, di akhirat tempat balasan. Rialah iaitunya kita enggak saya tetapi amal ibadah kita iaitu diperbanyak oleh Allah, diperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namanya zikir itu ada 3, yaitu macam alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, yaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyak zikir segala yaitu ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik untuk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hamba cukup sedemikian saja. Hamba minta maaf kepada ibu-ibu dan bapak, yaitu lah banyak pertanyaan kaman ke hamba, ba nak cerita mah biar dengan saji lah bagani biar. Kalau kamu saji ko ada orang nak bagani tu orang nak kasiat dah. Nombor tak ada barangnya cuma dek kesehatan. Jadi inilah iaitu sampaikan pada hari ini. Kalilun kalilumpar, kasirun kasirumpar. Banyak beramburan sadeketek, mantap ancanan saketek kata Rasulullah. Dari yang cukup sedemikian saja. Alif yunun tanda rapak, sukun juhazah tanda mati. Rila ya maaf saya pinta. Assalamualaikum saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.